Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, welcome back to channel Uncle Sliding. Tayangan Uncle kali ini akan mengulas pertandingan seru kualifikasi Piala Dunia 2022, duel panas dari grup B, laga krusial antara runner-up grup B, Blue Samurai Jepang melawan The Green Falcons Saudi Arabia. Jepang kali ini mendapat kesempatan mendekati Arab Saudi sekaligus membalaskan dendam kekalahan di pertemuan pertama. Tapi apakah jala gawang Muhammad Al-Qawais akan mudah dijebol oleh Gujunya Ito dan kawan-kawan? Langsung saja kita cek ulasan lengkap, perkiraan line up, statistik kedua tim, dan prediksi Uncle kali ini. Oh ya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Pertandingan antara Jepang melawan Saudi Arabia akan berlangsung Selasa sore di Stadion Saitama. Sebelumnya kita lihat dulu ya statistik performa kedua tim. Samurai Biru Jepang yang berada di jalur menuju Qatar dengan merebut tiket runner-up, tercatat dari 5 laga terakhirnya Jepang mencetak 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan dialami oleh Blue Samurai saat laga tandang ke King Saudi Jeddah. Tentu saja motivasi khusus Jepang untuk mencetak kemenangan kali kelima di kandangnya sekaligus menjauh dari kejaran Australia yang di saat bersamaan akan berhadapan dengan kuda hitam Oman. Sedangkan Green Falcon Saudi Arabia yang menjadi pemuncak klasemen dengan poin 19 berada di posisi terdepan merebut jatah tiket ke Qatar tahun ini. Dari 5 laga terakhirnya, Saudi Arabia mencatatkan hasil 4 kali menang dan 1 kali seri. Satu-satunya hasil imbang di saat Saudi Arabia melawan ke Australia dan bermain seri 0-0. Head to head kedua tim, laga big match panas Selasa sore akan seru. Jepang yang sedikit lebih unggul dari Saudi Arabia secara statistik, tercatat menang 9 kali, seri 1 kali, dan kalah hanya 5 kali. Namun yang menarik, Saudi Arabia di laga pertama berhasil menaklukkan Jepang 1-0 lewat gol Faras Alburaikan. Bagaimanakah laga pertemuan ke-16 kalinya di Saitama Stadium? Akankah ada kejutan terjadi? Perkiraan formasi dan starting lineup. Berdasarkan informasi terakhir, beberapa pemain Saudi Arabia tidak dapat bergabung karena cedera yang dialami pemainnya. Pelatih Herve Renard asal Prancis berkesempatan membawa Saudi Arabia di kualifikasi ini untuk mendapatkan tiket ke Qatar setelah laga tersisa tinggal 3 pertandingan. Herve Renard, pelatih spesialis negara Afrika dan pernah membawa Pantai Gading menjadi juara Piala Afrika di tahun 2015 dan membawa Maroka ke Piala Dunia 2018. Diperkirakan Renard akan menggunakan formasi andalannya 4-3-3. Sedangkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu diperkirakan tidak akan banyak kendala terhadap kebugaran pemain, mengingat Jepang akan kembali berlaga di kandang sendiri. Diperkirakan formasi andalan Moriyasu 4-3-3 dengan flank winger akan berupaya menjebol gawang Saudi Arabia kali ini, dengan Wataru Endo, Takumi Minamino, dan Junya Ito akan berkreasi di laga tengah. Catatan Uncle, laga big match di grup B kali ini akan mempertemukan Blue Samurai Jepang melawan Saudi Arabia. Duel panas, jual beli serangan dalam tempo cepat diperkirakan akan terjadi seperti pada pertemuan pertama. Jepang Uncle perkirakan berada dalam motivasi dan kepercayaan diri tinggi, mengingat 4 hasil terakhir kemenangan yang membawa Jepang merebut posisi runner-up dari The Socceroos Australia dan mengejar kehadiran Jepang di Piala Dunia yang ke-7 kalinya. Mentalitas Jepang sebagai negara yang menguasai sepak bola Asia tentu berada di posisi waspada. Adu kuat di lini tengah yang vital tentu harus menjadi rancangan target Jepang dalam merusak pertahanan Saudi Arabia. Trio andalan Jepang, Wataru Endo, Hidemasa Morita, dan Rising Star Jepang Ao Tanaka akan kembali menjadi kunci saat beradu kreativitas dengan determinasi dan kuat ala gelandang Saudi Arabia. Salman Al-Faraj, Abdullah Al-Maki, dan Sami Al-Neji akan menarik. Masalahnya, determinasi ketiga pemain Saudi Arabia pada kualifikasi kali ini bertarung dengan determinasi yang sangat baik dan tangguh. Mampu meredam Australia, bertarung hebat melawan Jepang hingga kuda hitam Oman yang membuat The Green Falcons unbeaten tidak terkalahkan dalam 7 kali penampilan sejauh ini. Suatu pencapaian luar biasa dan fantastis. Selain itu, catatan Uncle yang lain, duel adu tajam penyerang tajam Jepang, Junya Ito yang telah mencetak 6 gol dan 1 assist, dan Yuya Osako melawan 2 tanggul lini belakang Saudi Arabia, Abdullah Madu dan Abdullela Al-Amri akan menarik. Di laga pertemuan pertama, Jepang memang kurang beruntung meskipun Jepang beberapa kali membuat peluang untuk mencetak gol. Bahkan jika bukan ketangguhan Muhammad Al-Qawais, kiper Saudi Arabia, maka Jepang tidak akan kalah di pertemuan kali ini. Catatan Uncle yang terakhir adalah duel adu cepat di sisi sayap dengan pola umpan silang akan banyak terjadi di laga kali ini, termasuk Saudi Arabia yang akan mengandalkan ketangguhan yang star penyerang mereka, Faras Alburaikan yang telah mencetak 1 gol. Terutama Saudi Arabia yang akan mengandalkan ketangguhan yang star penyerang mereka, Faras Alburaikan yang telah mencetak 3 gol sejauh ini, termasuk gol yang dicetak di laga terakhirnya dan menjadi penentu kemenangan saat menang melawan Oman. Prediksi Uncle, duel Blue Samurai melawan Green Falcons Selasa sore akan menarik. Jual beli serangan dalam tempo cepat akan terjadi. Jepang akan berupaya mendominasi penguasaan bola, sedangkan Saudi Arabia akan lebih banyak mendelay bola dan menggunakan pola kombinasi winger serta umpan direct saat melakukan transisi cepatnya. Jepang yang diunggulkan dan di atas kertas diperkirakan akan memiliki peluang lebih sabar, namun Uncle melihat motivasi dan PD dari Saudi Arabia yang menghadapi ketangguhan akan Jepang. Saudi Arabia tidak kalah dan hasil imbang dalam laga kali ini.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.